dua-duanya ada ikut khutbah. Nah, Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah pernah melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di sini di tempat ini, Bapak Ibu. Rasul pada khutbah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato menyampaikan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tempat tersebut, di tempat ini. Maka Rasulullah pas membaca khutbah lagi kepanasan, lagi letih di nawi awan. Kan masih disebut akan masjid Omamah, akan masjid. Dulu ya di masa Rasulullah tidak semegah ini bangunannya. Jangan kita membayangkan, jangan kita berpikir, masa Rasulullah kepanasan, masjidnya sudah seperti ini. Tidak ada, ini dibangun sesudah generasi selanjutnya. Bangunan yang sangat dahsyat kemajuannya yaitu adalah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika pas di kekhalifahannya Umar bin Abdul Aziz, maka bangunan ini ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi, diperluas lagi. Paham ya semuanya Bapak Ibu? Dan lagi-lagi Rasulullah pas selesai membaca khutbah itu, Bapak Ibu, menarik Sayyidina Bilal, menarik tangan Sayyidina Bilal, ditarik oleh Rasulullah. Selesai membaca khutbah, Sayyidina Bilal dibawa ke bagian tempat perempuan. Rasulullah jadi ke tempat perempuan itu biar kita tidak timbul fitnah, tidak sendirian Bapak Ibu. Memang sebenarnya yang perempuan, yang ibu-ibu itu, para muslimat itu banyak, tapi yang takut timbul fitnah, Rasulullah itu mengajak Sayyidina Bilal ke tempat yang muslimat, bagian perempuan itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada ibu-ibu yang itu buah perkara? Wahai perempuan, wahai ibu-ibu, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu diingat, kata Rasulullah, bukan menakut-nakutin, memang kenyataannya kelak ketika hari kiamat penduduk neraka itu kebanyakan, paling banyak itu dari golongan perempuan. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menakut-nakut tidak. Memang sejatinya laki-laki dan perempuan itu lebih banyak perempuan kan? Ya, lebih banyak perempuan. Kan penduduk neraka itu lebih banyak perempuan. Alasannya kenapa kata Rasulullah kok lebih banyak perempuan penduduk neraka itu? Alasannya yaitu adalah dua. Yang pertama yaitu adalah karena yang pertama apa itu sering mengkufuri nikmat suaminya, sering mengkufuri pemberian suaminya, sering mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi suami. Karenanya harus pandai bersyukur, ibu-ibu, ya harus menerima apa yang diberikan oleh suami, kemampuan suami segitu ya kita harus terima seperti itu. Yang kedua yaitu kata Rasulullah karena dengarkan. Ya, tentunya yang maksudnya sebagai seorang suami kita harus tanggung jawab. Ya, saya tanggung jawab. Jangan ngambil enaknya saja. Iya. Nah, kalau belanjanya yang ngasih belanja satu minggu hanya 100.000, minta makanan yang enak-enak, dapat dari mana kan seperti itu? Harus disesuaikan. Bahkan utama Pak. Kan gitu, harus disesuaikan. Kalau ngasih belanja hanya segitu ya harus permintaannya jangan terlalu tinggi kan, seperti itu harus disesuaikan seperti itu. Karena laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab dari segalanya kan seperti itu. Yang kedua yaitu adalah karena perempuan itu Rasulullah terlalu apa istilahnya itu terlalu tidak bukan istilahnya terlalu terlalu megang lah istilahnya, terlalu megang. Asalkan
ada izin dari suami, asalkan itu ada restu dari suami, dan itu boleh pakai syariat untuk selalu bersedekah, untuk selalu memberikan rezeki kita, asalkan ada izin dari suami. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, itu masjid itu adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ya, masjid. Ya, yang putih itu masjid, bukan itu apa ya? Agak kuning lah. Keren ya. Itu Masjid Sayyidina Abu Bakar. Masjid Sayyidina Abu Bakar. Paham ya? Nah, itu Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ya, kenapa itu masjid itu kok dimakan Masjid Sayyidina Abu Bakar? Nah, riwayat yang pertama yaitu adalah karena Sayyidina Abu Bakar pernah melaksanakan sholat Id, sholat hari raya di sini. Iya, Sayyidina Abu Bakar pernah melaksanakan sholat hari raya di situ. Maka dengan itu biar menjadi kenangan, biar tidak hilang sejarah tersebut, dibangunlah sebuah tempat seperti itu. Maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar. Paham semuanya di? Riwayat yang kedua yaitu Masjid Jokowi ya. adalah rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah Sayyidina Abu Bakar. Iya. Limadha summiya hadzal masjid Masjid Sayyidina Abu Bakar li'annahu baitu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Kenapa masjid itu dinamakan Masjid Sayyidina Abu Bakar? Riwayat yang kedua, karena masjid di tempat itu adalah rumah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Dan itu bisa dilihat juga yang putih kelihatan kan? Kelihatan kan? Yang putih yang lebih bersih, ya, ini nggak ada debunya di atas itu Masjid Sayyidina Ali. Masjid Sayyidina Ali Karamallahu wajhahu. Masjid Sayyidina Ali khalifah yang keempat, menantu sekaligus sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu Masjid Sayyidina Ali. Alasannya lagi-lagi alasannya kenapa dinamakan Masjid Sayyidina Ali, yaitu adalah karena Sayyidina Ali wa yusalli fi hadzal makan salat al-Id. Karena Sayyidina Ali di tempat tersebut pernah melaksanakan salat hari raya. Iya. Salat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, idain salat hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha di tempat tersebut. Dan riwayat yang kedua sama seperti riwayat yang seperti Masjid Sayyidina Abu Bakar. Kenapa tempat tersebut dinamakan Masjid Sayyidina Ali? Li'annahu baitu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Karena tempat itu adalah rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Memang Sayyidina Ali itu adalah tempatnya di Kufah. Secara kan di Kufah, ya, di Kufah. Tapi ada riwayat yang mengatakan itu adalah masjid tempat rumah Sayyidina Ali. Dibangun seperti itu biar tidak hilang. Sedangkan di belakang hotel itu Bapak Ibu, itu Masjid Sayyidina Abu Bakar. Maaf, Sayyidina Umar. Ini di sini. Belakang hotel Masjid Sayyidina Umar. Pas di seberang di situ Masjid Sayyidina Utsman. Jadi lengkap. Lengkap lagi esok ketika ziarah banyak masjid para sahabat ya. Nah, diambil dari itu kalau masjid rumah Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar berdekatan seperti ini dengan Masjid Nabawi, bisa dibayangkan. Nah, berarti Rasulullah itu Bapak Ibu ketika pas menjelang waktunya sholat itu Rasulullah gilir membanguni para sahabatnya. Ayo sholat, waktunya sholat, wahai sahabatku, waktunya sholat, wahai sahabatku. Artinya Rasulullah itu satu saat ziarah silaturahmi para sahabatnya dan juga keluarganya. Iya, Masjid Sayyidina Umar di belakang hotel itu. Ya, sedangkan Masjid Sayyidina Utsman di situ nampak agak di samping hotel di sebelah. Di situ. Nah,
Rasulullah itu mengelilingi para sahabatnya. Lebih-lebih di waktu pas menjelang sholat subuh dibangun nih sahabatnya. Sudah tiba waktu sholat, wahai para sahabat. Tapi ketika Rasulullah itu mungkin kecapean pas memasuki waktu sholat juga dibangun nih oleh sahabatnya, tentunya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal ketika Rasulullah itu menyuruh Sayyidina Bilal untuk melakukan sholat, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal, adzan wahai Bilal, adzan wahai Bilal. Arihni artinya apa? Istirahatkanlah aku wahai Bilal. Artinya apa Bapak Ibu? Rasulullah itu ketika sholat itu saking nyenyak, saking khusyuknya, saking enaknya, saking tentramnya, saking damainya kadang Rasulullah itu sampai sholat itu menjadikan istirahat. Beda kita ya. Kalau kita sebelum sholat nggak ingat itu, nggak ini dan lain sebagainya, tapi pas Allahu Akbar ingat semuanya. Jemuran saya masih belum dimasukkan, gimana nanti HP saya hilang, uang saya gimana, utang saya terus. Seperti itu kan? Tapi Rasulullah sebaliknya, maka arihni ya Bilal, istirahatkanlah aku wahai Bilal. Artinya apa? Rasulullah ketika masuk dalam sholat itu Rasulullah menjadi tenang, menjadi khusyuk karena ada di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ya Bapak Ibu ya. Maka kita selama berada di sini, kemarin saya belum sempat menyampaikan secara luas ketika dari bandara ke hotel untuk fadilah-fadilah yang ada di Masjid Nabawi, itu tentunya perbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sholat, lebih-lebih sholat ya di masjid, karena sholat di Masjid Nabawi itu dilipat gandakan pahalanya 1000 kali. Bayangkan 1000, bukan 1 kali 1000 Bapak Ibu, 1000. Berarti kalau berjemaah, sholat berjemaah itu kan berapa? 27 sholat di Masjid Nabawi secara berjemaah, meskipun sholat sendirian itu 1000, apalagi dilakukan secara sholat berjemaah. Artinya dari 27 itu dilipat gandakan 1000. Subhanallah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, sholatun fi masjidi hada afdalu min alfi sholatin fi Masjidil Haram. Sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi, afdalu, lebih utama. Dalam riwayat lain pakai khairun, lebih baik. 1000 kali sholat dibandingkan sholat di tempat yang lain. Lebih baik 1000 kali sholat di Masjid Ampel, di Masjid Istiqlal di Jakarta, masjid-masjid yang lain, kecuali yang melebihi keutamaannya, kecuali yang melebihi pahalanya, itu sholat di Masjidil Haram yang insya Allah hari Jumat malam Sabtu kita sampai di Masjidil Haram. Ketika sholat di Masjidil Haram 100.000 kan, maka kita semumpung masih belum jackpot, masih belum keluar dari kota Madinah ini, dari Masjid Rasulullah, sampai jangan sampai lalai, jangan sampai tidak sholat di Masjid Nabawi. Itu keutamaannya. Bayangkan kapan kita mendapatkan pahala 1000 kali di Indonesia? Meskipun dicari dari Jawa Barat sampai Jawa Timur nggak ada. Iya. Nah, apakah hanya itu khusus pada sholat yang 5 waktu saja? Memang secara secara makna, secara dohirannya dimaksudkan, tapi itu bukan hanya sholat yang 5 waktu saja Bapak Ibu, semua sholat, sejenis sholat apapun, bukan hanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua sholat sunnah, sholat tahajud, duha, witir, rawatib, taubah, sholat hajat dan lain sebagainya, semua dilipat gandakan 1000. Bahkan kata ulama di tafsir hadis tersebut bukan hanya khusus pada sholat, melainkan semua kebaikan,
semua kebaikan yang dikerjakan di Masjid Nabawi dilipat gandakan 10 kali pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Membaca Al-Quran, itikaf di Masjid Nabawi, itikaf. Maka ketika sampean masuk ke dalam Masjid Nabawi, dahulukan kaki yang kanan. Dahulukan kaki yang kanan. Masuk masjid, dahulukan kaki yang kanan. Di masjid mana saja, lebih di Masjid Nabawi. Dengan apa? Yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Firli. Gak hafal doa masuk masjid mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dunubi wa tahli abwaba rahmatika. Ketika masuk pakai rahmatika. Dalam hatinya, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Dunubi dosa-dosa. Wa tahli abwaba rahmat. Bukakanlah untukku rahmat. Dengan niatkan sampean bahwa ingin menjemput rahmat Allah, karena rahmat Allah itu ada di tempat kebaikan, lebih dalam masjid. Ketika keluar, dahulukan kaki yang kiri dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahli abwab fadlik itu keutamaan Allah apa? Fadl, pemberian Allah itu apa? Rizki Bapak Ibu. Karena ketika sudah keluar dari masjid, sudah menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Sholat itu mereka itu yaitu mencari maisha, mencari kehidupan. Artinya apa? Usaha bisnis, dagang ini itu. Maka itu merupakan fadl atau pemberian Allah. Paham semuanya ya? Maka ketika sampai sholat itu sampai melakukan sholat tahiyatul masjid. Sebelum duduk tahiyatul masjid, sunni sunat tahiyatul masjid ini kata ini. Dan ketika duduk langsung niat itikaf biar mendapatkan pahala ketika diniati. Al farqu bainal adat wal ibadah. Perbedaannya di sini niat itu biar ada bedanya tentang kebiasaan dan ibadah. Niatnya nawaitul itikaf imanan bisa berjalan. Sayangnya itikaf karena iman kepada Allah, percaya kepada Allah, wa sabar karena berhanya semata-mata karena harap untuk Allah Subhanahu. Ketika itu langsung sampai membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Paham ya semuanya ya? Semuanya meskipun kebaikan seperti apapun pahalanya 1000 kali digandakan 1000 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lagi ya yang di sini kajian ya, di sini ya kesempatan misalkan belum check out dan tentunya nanti ketika lagi di Masjidil Haram check out belum balik ke Indonesia yang ingin menaruh kenang-kenangan untuk wakaf Al-Quran di Masjid Nabawi, karena nanti itu Al-Qurannya itu masih sampai pulang ke Indonesia dan tentunya kan gak akan pernah pasti sampai hari kiamat pengunjung Masjid Nabawi semakin besar untuk mewakaf Al-Quran di Masjid Nabawi masih nanti sampai pulang ke Indonesia ya, tetap Al-Qurannya itu dibaca sama orang yang mengunjungi Masjid Nabawi, dibaca. Ketika dibaca, maka orang yang membaca mendapatkan pahala seumpama 1, lebih-lebih di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000, maka sampai juga meskipun ada di Indonesia juga mendapatkan pahala seperti orang yang membaca. Paham ya? Jadi kesempatan untuk sampean yang ingin mewakafkan Al-Quran, baik untuk orang yang hidup ataupun yang sudah meninggal, ya bisa nanti daftar ya, baik untuk yang hidup ataupun yang meninggal itu bisa saja. Insya Allah jadi amal jariyah selama Al-Quran tersebut tidak rusak, dan tentunya tidak akan rusak Bapak Ibu. Kali kan memang sengaja dirobek atau dibakar kan seperti itu kan ya, dibaca itu ya menjadi. Kita beli Al-Quran ya di luar ya, terus kita bawa ke masjid, taruh gitu aja. Terus kalau itu biar nanti karena di luar itu Al-Quran itu, di sini itu Bapak Ibu yang diperbolehkan ditaruh di masjid